Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Christophorus. Kali ini kita akan bersama-sama mengunjungi salah satu bangunan Kapel Sakinah yang berada di area Panti Asuhan Christophorus. Kapel ini sangat menarik untuk kita kunjungi karena di setiap sisi-sisi kapel terdapat simbol-simbol yang kita bisa belajar untuk kita boleh mengerti dan memahami makna dari kapel yang didirikan. Kapel Sakinah yang terletak di Semarang Atas masih sangat sejuk, sehingga bagi para pengunjung yang berdoa ke sini akan dapat merasakan kesegarannya. Di sisi sebelah kiri kapel, terdapat satu batu yang bertuliskan Yesus Kristus Juru Selamat Dunia. Ini menunjukkan satu komitmen, menunjukkan satu keteguhan iman bahwa hanya satu Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan isi dunia. Mari bersama kita ikuti perjalanan kita untuk melihat dan belajar dari simbol-simbol yang terdapat dalam Kapel Sakinah. Mari kita masuk. Kapel Sakinah. Sejarah kapel ini tidak terlepas dari berdirinya Brotherhood dan Sisterhood Christus Trigger sebagai kegerakan rohani yang terjadi di Kapel Auerbach di Jerman. Maka pada satu sudut belakang Kapel Sakinah ini ada satu batu berwarna merah yang dibawa dari sana oleh Suster Margrit Hongler dan Suster Christina Wimpel. Sebelum masuk ke dalam kapel, kita bisa melihat dua simbol ikonografis di atas kepala kita, yang maknanya, yang pertama anak domba yang memikul salib. Ini mengacu kepada Yesus anak domba Allah yang siap dikorbankan di atas Golgota untuk menghapus dosa kita. Yohanes 1 ayat 29. Yang kedua, mahkota. Dan karena itu ia layak menerima mahkota kemuliaan, sekaligus menjadi teladan bagi kita bahwa no crown without cross, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Yang ketiga, segitiga melambangkan Allah Tritunggal. Simbol yang menempel di kusen pintu adalah mezuzah, lambang dari Allah Israel dan singa Yehuda yaitu Yesus. Atau mezuzah Kristen, nama Allah, kaki Dian, bintang Daud, dan ikan yang dalam bahasa Yunani singkatan dari Yesus Kristus Anak Allah Juru Selamat. Diletakkan miring ke arah pintu jika pintunya lebar. Mezuzah adalah perintah Allah dalam Ulangan 6 ayat 4-9 agar kita mendidik anak cucu kita agar sungguh-sungguh dalam mengasihi Allah. Pintu masuk kapel ini memang rendah, tetapi begitu memasuki gedungnya, atapnya semakin menjulang tinggi dengan berfokus kepada Yesus terang dunia. Artinya, kita harus datang dan menyembah Allah dengan kerendahan hati dan penyesalan dosa, meminta pengampunan dan rahmat-Nya, lalu memuji Tuhan atas segala keagungan dan perbuatannya. Jendela kaca di samping kiri merupakan komitmen dan pengorbanan. Sedangkan jendela kaca di sebelah kanan merupakan kuasa yang diberikan kepada kita untuk pergi bersaksi. Mimbarnya berukirkan pokok anggur, mengingatkan bahwa keberhasilan kita adalah karena memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 1-5. Mengapa kapel ini dibangun dari batu-batuan? Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 5 yang maknanya, sebagai batu yang hidup, kita ini berbeda bentuk, warna, dan kerasnya. Sama seperti moto Christophorus, yaitu Christ for all for Christ. Perbedaan-perbedaan itu disatukan oleh semen kasih dan seharusnya tidak menjadi permusuhan dan persaingan, melainkan menjadi media untuk menyatukan, karena kita ini saling membutuhkan, melengkapi, dan menguatkan, sehingga menjadi sempurna dan mendatangkan keindahan. Bawa hidupku
Demikian telah kita ikuti bersama penjelajahan singkat kita tentang Kapel Sakinah. Kita mendapati banyak simbol-simbol dan makna-makna Alkitabiah yang kita dapat belajar darinya. Di sisi Kapel Sakinah ini juga terdapat ruang Elisa, di mana ruangan ini bisa dipakai untuk menyendiri bersama Tuhan. Kita berdoa supaya pandemi segera berakhir, supaya Kapel Sakinah ini berfungsi seperti yang diharapkan. Kapel Sakinah ini juga bisa difungsikan untuk acara-acara ibadah syukur, pernikahan, dan juga rapat-rapat. Namun karena pandemi, hampir setahun lebih kapel ini hanya difungsikan untuk intern sendiri. Kalau hari Minggu, anak-anak panti asuhan ibadah bersama di tempat ini dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga hanya khusus untuk anak-anak panti asuhan saja. Demikian Fokus Kristovirus kali ini. Nantikan Fokus Kristovirus di episode-episode mendatang dan tetap terapkan protokol kesehatan karena COVID sedang tinggi di wilayah kita. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, supaya kita tetap sehat dan kuat dan bisa memuliakan Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.